Untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Pak Cahya Buana, MSOT, yang akan membawakan materi terkait transformasi dengan bertema transformasi. Beliau, Pak Cahya Buana ini memiliki pendidikan terakhir dari S2 OT Tokyo Metropolitan University, Jepang, Assistive Technology Planner Course, Jepang, penerima beasiswa S3 OT Tokyo Human Resource Fund for City Diplomacy, Jepang. Pekerjaan, beliau bekerja di RS Kanker Darmais, Jakarta, penyelia okupasi terapis. Beliau juga telah bekerja sebagai Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia sebagai anggota. Beliau tergabung di Handicap Internasional Aceh, Yogyakarta, Project Manager, dan juga Prodi OT Universitas Indonesia, staf pengajar luar biasa. Organisasi dan afiliasi beliau, yang pertama adalah Ikatan Okupasi Terapi Indonesia sebagai Ketua Umum 2009 hingga 2013, lalu Neuromuscular Tapping ASEAN Institute, lalu yang selanjutnya ASEAN Community for the Promotion of Occupation, lalu yang terakhir Otemorphosis 4.0 sebagai founder. Oke, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Lalu yang kedua, jadi pada sesi kita yang berikutnya ini ada 3 pembicara ya, rekan-rekan. Yang pembicara yang kedua ini ada Mbak Dini Fajariani dengan tema Needs and Idea Forum, kolaborasi antara mahasiswa OT, Engineering and System Design. Mbak Dini Fajariani ini memiliki pendidikan terakhir ya, Assistive Technology Planner Course dari Jepang, penerima beasiswa S2 OT, Asian Human Resource Development Project for Medical Professionals Jepang, dan juga D3 Okupasi Terapi Universitas Indonesia. Beliau memiliki pekerjaan yang pertama itu di YPAI Indria sebagai okupasi terapis dari 2015 hingga sekarang. Lalu beliau bekerja di klinik BSBR okupasi terapis 2015 sampai 2009 dan juga Dini Center Child and Development Center okupasi terapis 2014 hingga 2015. Untuk organisasi dan afiliasi, beliau tergabung dalam IoT Depok, Divisi Informasi Teknologi dan Kreatif, Otemorphosis 4.0, co-founder dari 2019 hingga sekarang, lalu IoT Depok Bogor, Divisi Informasi Teknologi dan Kreatif dari 2017 hingga 2020. Dan alhamdulillah beliau juga telah hadir di tengah-tengah kita. Dan pembicara yang berikutnya itu yaitu adalah Mbak Hana Hanifah, STROT, yang akan membawakan tema Gamification in OT Practice. Untuk pendidikan, Mbak Hana ini telah mengikuti Assistive Device Planner Course Jepang, penerima beasiswa S2 OT, Asian Human Resource Development Project for Medical Professional dari 2020 hingga sekarang, dan juga D4 Occupational Therapy Poltekkes Kemenkes Surakarta dari 2013 hingga 2017. Beliau memiliki pekerjaan di RS Awal Bros Pekanbaru, unit tumbuh kembang anak, dan beliau memiliki pengalaman organisasi sebagai anggota IoT Pekanbaru Riau dari 2017 hingga 2020. Untuk seminar keilmuan, beliau telah mengikuti beberapa kali seminar, diantaranya adalah seminar awam orang tua gadget untuk anak sebagai pembicara, talk show radio Designing Snoozelen to Calm the Kids 2019 sebagai pembicara, dan juga webinar SBT VR for Pediatric Rehab 2020 sebagai pembicara, dan Reviewing VR Journal Club 2020 sebagai panelis. Mungkin itu tadi ya kenalan singkat kita yang telah saya bacakan, profil dari pembicara kita selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu dengan Bapak Cahya Buana, MSOT, yang bertemakan transformasi. Kepada Pak Cahya Buana, saya persilahkan. Saya akan menyampaikan tentang transformasi okupasi terapis di Indonesia berkaitan dengan assistive technology. Nah, ini satu topik yang menarik juga karena
bagaimanapun saat ini pun kita sedang memanfaatkan teknologi untuk bisa transfer of knowledge, untuk bisa berbagi belajar bersama di antara okupasi terapis di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan coba untuk screen sharing. Ya, saya sudah share saya punya materi. Bisa Ya, dibaca? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ini paparan materi yang akan saya sampaikan, judulnya Assistive Technology berkaitan dengan transformasi okupasi terapi dan okupasi terapis di Indonesia. Sama-sama ini kita sampaikan dalam rangka memperingati Hari Okupasi Terapis sedunia pada tahun ini. Ini nama saya dan ini di mana saya bisa dihubungi. Selanjutnya, apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah outline-nya. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, saya akan mengupas tentang assistive technology in occupational therapy setting. Kemudian, transformasi assistive technology dan okupasi terapi, serta okupasi terapis di Indonesia. Dalam hal ini, meeting the challenges. Kita akan melihat beberapa tantangan-tantangan ke depan yang berhubungan dengan transformasi penggunaan assistive teknologi dan transformasi okupasi terapi di Indonesia, dan yang terakhir kesimpulan penutup atau take home messages. Okay, let me start with my first ice breaking. Saya ingin mengetahui kira-kira gambar Bapak ini, apakah Bapak ini menggunakan assistive technology? Antara ya dan tidak, ada yang mengangguk, ada yang geleng. Oke, saya lihat screen-nya ya semua ya. Kalau iya, bisa tolong ditunjuk dengan jarinya berapa assistive technology yang sedang digunakan oleh kakek kita ini. Bisa dengan tangan atau dua, ada yang menunjuk dua, ada yang menunjuk satu, ada yang menunjuk tiga, ada yang rata-rata. Saya lihat screen sekian banyak dua. Baik, jawabannya adalah bisa jadi tidak terhingga. Sangat banyak, kita tidak bisa hitung secara detail. Mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, di sini Bapak ini menggunakan alat bantu untuk berdiri dan berjalan berupa stick cane atau tongkat untuk alat bantu berjalan. Kemudian, Bapak ini menggunakan kacamata hitam. Kita berasumsi bahwa Bapak ini ada masalah dalam low vision, fungsi visualnya, atau bisa jadi total blindness. Jadi, ketika dia low vision dan sangat sensitif dengan cahaya di siang hari, Bapak kakek kita ini perlu menggunakan suatu sunglasses yang membantu meminimalisir radiasi atau paparan sinar matahari ke dalam mata atau fungsi visualnya. Yang ketiga yang tadi saya sampaikan adalah bisa jadi unlimited, adalah apa yang sedang dipegang ini. Karena ada masalah visual, Bapak ini menggunakan satu assistive technology berupa mobile phone yang kita bisa asumsikan bersama bahwa fungsi dari mobile phone ini tidak untuk dibaca, tapi apa-apa yang mengkoneksikan beliau dengan dunia luar adalah dengan mode suara. Di mana di mobile phone itu kita tahu bisa sangat banyak aplikasi atau software yang bisa di-download yang tidak terhitung jumlahnya sesuai kebutuhan dari okupasi kakek kita ini. Jadi yang tidak terhitung kan ada di dalam software. Itu sebagai explication di awal kita. Oke, let me continue with pendahuluan. Seperti beberapa istilah tadi sudah disampaikan oleh pembicara dari Jepang, sensei kita dari Jepang, assistive technology, beberapa moderator dan kesimpulannya juga menyampaikan tentang assistive devices. Perlu kami sampaikan bahwa assistive technology merupakan istilah umum atau umbrella term gitu atau payung yang digunakan untuk istilah alat bantu yang kita sering lafalkan dengan assistive devices beberapa kali. Kemudian alat adaptif atau alat modifikasi atau adaptive equipment, termasuk alat rehabilitatif yang dipakai oleh penyandang disabilitas.
Kita akan lihat, kemudian ya, menurut Public Law of the United States of America, assistive technology adalah segala item atau peralatan atau produk apapun yang digunakan untuk mendapatkan, mempertahankan, meningkatkan, atau mengembalikan kemampuan fungsional individu penyandang disabilitas. Kemudian assistive technology dapat diperoleh langsung secara komersial, dibeli di toko, dibeli di online shopping, dibeli di para penyedia alat-alat bantu. Kemudian juga bisa dimodifikasi khusus, sudah dibeli, kemudian dilakukan modifikasi, atau juga dari awal dibuat secara khusus, dibuat untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan kemampuan fungsional tadi. Ada 4 yang saya underline di sini. Mendapatkan artinya sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan, dia tidak punya sebelumnya, kemudian kemampuan itu dia dapatkan setelah menggunakan assistive technology. Mempertahankan karena satu impairment atau karena satu disabilitasnya, semula mampu melakukan satu aktivitas tertentu, satu okupasi tertentu, tapi kemudian untuk mempertahankan skill itu dia perlu menggunakan assistive technology. Kemudian meningkatkan, juga untuk meningkatkan dari semula yang hanya mampu melakukan okupasi dengan keterbatasan tertentu, kemudian bisa meningkat kemampuan atau skill-nya dengan assistive technology, atau mengembalikan yang semula punya atau mampu karena satu kondisi disabilitas atau impairment atau yang lain, kemudian hilang. Nah, dengan assistive technology kita mengembalikan skill atau kemampuannya. Itu kita perlu seragamkan istilah-istilah ini dulu di awal untuk materi-materi selanjutnya. Dan menurut WHO 2019, assistive technology memantik orang untuk hidup sehat. Jadi tidak hanya sehat tentunya, produktif, kemudian mandiri, bermartabat. Cukup kompleks ya, tidak cukup hanya sehat, tidak cukup hanya produktif, tapi juga mandiri dan bermartabat. Dan yang paling penting, apalagi terminologi ini sering kita pakai di dunia okupasi terapi, adalah berpartisipasi. Berpartisipasi dalam pendidikan, kalau itu masih usia sekolah atau anak-anak, atau mempunyai peran pendidikan. Kemudian dunia kerja, dia juga harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi dia juga punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, meskipun dengan keterbatasan atau special need. Kemudian yang paling penting adalah berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya cukup simpel, artinya dengan menggunakan satu alat bantu, alat modifikasi, alat teknologi, dia bisa hidup sebagaimananya improving well-being, sebagaimana layaknya core dari profesi okupasi terapi, tidak cukup untuk sehat mandiri, tapi juga bagaimana bisa bermartabat dan berpartisipasi sebagai manusia. Itu secara umum. Sebenarnya berbicara tentang definisi assistive technology sangat banyak, di mana dikategorikan sebagai low assistive technology, kemudian high tech assistive technology, tapi itu sudah beberapa kali dibahas tadi juga di pembicaraan sebelumnya. Karena juga ada keterbatasan waktu kami bertiga secara panel ini dalam memberikan materi. Nah, memasuki materi yang kedua, saya akan berbicara tentang assistive technology in OT settings. Ada 2 poin yang akan saya garis bawahi. Yang pertama tentang pengaruh perkembangan teknologi pada occupational being, dan kedua, assistive technology dalam OT service delivery. Mari kita lihat masing-masing. Yang pertama, pengaruh perkembangan teknologi pada occupational being. Kita, manusia, sehari-hari kita, manusia hidup di Indonesia, sehari-hari bergelut dengan perkembangan teknologi. Yang perkembangan teknologi itu tidak kita bisa hindari, kemudian mempengaruhi okupasi kita sebagai manusia, sebagai occupational being ya, manusia, dari masa ke masa. Kalau dulu kita lihat masa kecil kita, sama-sama mungkin kita punya masa kecil yang ada yang bahagia, ada yang kurang bahagia gitu. Punya pengalaman bahwa dulu waktu kecil kita hanya menggunakan buku tulis dengan pensil atau pulpen. Kemudian lebih dari itu, setelah kita tumbuh dan berkembang, pada saat sekolah kita ada menggunakan jenis-jenis pulpen, jenis-jenis pensil mekanik, jenis-jenis pensil yang computerized. Ketika ujian kita harus menggunakan pensil yang itu bisa dikoreksi secara komputer, dan seterusnya berkembang sampai hari ini kita bisa melihat
bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa semua berbasis internet, semua berbasis data yang membuat dunia ini semakin sempit. Artinya kita sebagai manusia, kita ada di dalam perkembangan teknologi itu. Kita manusia sangat berdampingan dengan, dan kita menggunakan, sekali lagi kita saat ini pun menggunakan perkembangan teknologi. Itu yang pertama. Kemudian yang menjadi konsekuensi dari kita sebagai okupasi terapis adalah bagaimana orientasi kita sebagai okupasi terapis itu juga berorientasi kepada manusia yang teknologinya juga sangat berkembang pada saat ini. Gitu. Kalau dulu kita memberikan pelayanan okupasi terapi itu ya di klinik, kemudian dengan sumber daya yang ada, dengan alat-alat yang masih konvensional mungkin. Kemudian juga yang diberikan pelayanan terapinya itu pada individu yang masih juga belum banyak terpapar dengan teknologi gitu. Tapi untuk saat sekarang, sementara kita sebagai OT harus terpapar juga dengan teknologi, yang mana klien kita itu juga akan terpapar dengan teknologi. Sebagai contoh, kalau kita punya klien sekarang, sementara klien itu sangat familiar dengan gadgetnya, kemudian menggunakan GPS, menggunakan internet, dan dia ada masalah, sementara kita sebagai okupasi terapi mau masuk mengintervensi dia atau mengembalikan dia, merehabilitasi dia, mengoptimalkan okupasinya, kita sendiri yang gaptek, apa kata dunia gitu, kita tidak akan bisa masuk gitu dalam klien kita yang sudah high tech gitu. Itu gambarannya. Jadi kita juga harus memahami bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Contoh yang paling konkret, paling final, paling dikeluhkan banyak orang sekarang adalah banyak orang tua yang ketika anaknya harus school from home, harus study from home, dan harus berhadapan dengan gadget, dengan laptop, dengan iPad atau dengan tablet yang lain, handphone. Orang tuanya ini pakai apa? Google Meet itu bagaimana? Zoom itu bagaimana? Kemudian bagaimana harus membagi atau screen sharing, bagaimana harus ngomong, bagaimana nge-mute suara kita biar tidak. Akhirnya orang tua emosi sendiri karena pada masanya berbeda dengan pada masa sekarang gitu. Tapi kita maklum itu orang tua ya. Mudah-mudahan okupasi di Indonesia, okupasi terapis di Indonesia tidak seperti itu. Kita mesti up to date dengan manusia ini sebagai occupational being. Next. Yang kedua, assistive technology dalam OT service delivery. Kalau tadi dalam keseharian kita bergelut dengan manusia sebagai occupational being, harus melek teknologi, sekarang bagaimana proses pemberian pelayanan okupasi terapi itu juga berbau atau beraroma atau berkacamata atau bersentuhan dengan teknologi. Ada beberapa istilah di sini, teknologi mediated atau teknologi aided occupational therapy process. Dalam memberikan proses okupasi terapi dari awal sampai akhir, dari assessment sampai evaluasi dan follow up gitu ya. Banyak sekali proses pemberian pelayanan okupasi terapi juga melibatkan atau dimediasi atau dengan menggunakan bantuan teknologi. Misalnya, kalau dulu yang paling simpel saja kita mengukur range of motion ya dengan menggunakan lab goniometer yang di mana letak lever arm, movable arm sama static armnya gitu. Saat ini ketika kita punya handphone cukup simpel, nggak perlu beli goniometer lagi, kita punya di situ ada beberapa software yang dipakai untuk dimiringkan handphone kita sejajar dengan garis finishnya akan ketemu berapa derajat. Melatih duduk fungsional dalam posisi makan, duduk mampu berapa derajat, kita bisa taruh HP kita di situ. Oh, baru mampu 45 derajat gitu. Dengan inclinometer, dengan angel measurement meter, banyak sekali di Google Play atau di Apple Store. Sangat simpel. Itu salah satu yang kita bisa contohkan mediasi atau memanfaatkan teknologi dalam memberikan proses intervensi OT. Dalam intervensi banyak sekali kita bisa menggunakan internet. Kemudian misalnya kita bingung pasien hobi karaoke, kita intervensi untuk transducer. Cukup singkat sekarang download di YouTube, kita bisa langsung banyak di situ lagu-lagu yang bisa bermood karaoke mode gitu. Jadi sangat memudahkan sekali. Itu contoh-contoh proses bagaimana okupasi terapi dilangsungkan. Kemudian juga kita sekarang terkoneksi dengan adanya teknologi, kita terkoneksi sesama okupasi terapis dalam hal ini misalnya, baik di Indonesia, baik di pulau-pulau di Indonesia maupun secara global. Itu akan sangat memudahkan ketika kita sharing.
kita sharing dalam kaitannya dengan apa yang kita kerjakan, kemudian kita bisa belajar dari apa yang mereka kerjakan juga gitu. Termasuk ketika kita membuat sebuah alat bantu, misalnya dynamic splint misalnya, atau functional splint, atau modifikasi pencil grip, kita bisa kirim apa yang kita desain itu ke internasional secara universal. Nah, dari perkembangan teknologi juga kita bisa mengakses dengan sangat mudah sekarang evidence based practice yang berhubungan dengan pelayanan okupasi terapi dimanapun. Jadi mestinya dalam memberikan pelayanan okupasi terapi di lapangan kita lebih jago, mestinya lebih mutakhir, lebih up to date gitu ya dengan adanya teknologi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang transformasi OC dan AT dan OT Indonesia. Beberapa tantangan yang ada. Ada 4 yang saya garis bawahi. OT Education, OT Practitioner, OT Network, dan OT and AT Development. Yang pertama, OT Education. Kita tahu bahwa pendidikan OT di Indonesia sebenarnya belum banyak. Mumpung belum banyak sebenarnya. Ada 2 di Jakarta dan di Solo, di Poltekkes Solo. Bisa melakukan, itu menjadi tantangan bersama bahwa update kurikulum pada assistive technology. Misalnya saya sebagai pelaku sejarah, dulu pada saat saya belajar okupasi terapi, saya membuat alat bantu splint itu dari kulit yang direndam, yang dicetak dulu dengan semen putih, diikat dengan karet ban, didiamkan selama 1-2 minggu, nunggu kering, baru bentuk sebuah splint itu misalnya. Itu jadi, saya tidak menyalahkan bahwa itu low tech atau high tech, kemudian itu up to date atau out of date gitu, enggak. Tapi ada transformasi yang berkembang dengan tadi yang saya sampaikan bahwa teknologi sekarang berkembang. Pertanyaan juga, apakah dalam kurikulum menyampaikan mengimplementasikan asistif teknologi dalam pendidikan OT sudah up to date juga. Misalnya bagaimana mendesain alat bantu dengan berbasis software, kemudian mengukur, kemudian bahkan sampai mencetak dengan 3D printer misalnya. Itu juga tadi tantangan di pendidikan OT. Kemudian juga tentunya diikuti dengan menyediakan beberapa fasilitas laboratorium yang berkaitan dengan tadi misalnya membuat atau fabrikasi sebuah alat dengan 3D printer kah, software-softwarenya kah, dan seterusnya. Dan tidak kalah penting juga pastinya adalah upgrade keilmuan dari staf pengajarnya. Kemudian yang kedua, tantangan untuk teman-teman klinisi. Jangan pernah untuk tidak mengupdate atau mengupgrade atau memperbarui, meningkatkan kita punya pengetahuan dan skill dalam hal assistive technology. Beberapa ada yang dalam zona nyaman, ya sudah saya membuat gitu ya gitu aja. Tapi kenapa tidak kita selalu mengupgrade skills kita di sana. Kemudian juga ajukan kalau memang perlu meminta ke klinik Anda masing-masing, ke rumah sakit, atau ke fasilitas pelayanan OT yang lain untuk selalu berkembang. Kenapa tidak media terapi yang digunakan OT selalu berkembang sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien sekarang dan up to date tentunya. Dan yang tidak kalah penting ketika teman-teman belajar membuat atau memproduksi alat bantu gitu, terus buat praktekan terus kepada kliennya, learning by doing, ada kesalahan kita perbaiki dan tentunya kita evaluasi kekurangan di sini, perbaikan di sini, dan ini akan menjadi satu nilai positif tersendiri untuk kemajuan transformasi OT dalam penerapan assistive technology. Nah, global sekarang dunia itu sempit, kita mesti networks nih. Kalau kita bekerja sendiri, mendesain alat bantu sendiri, ngutak-ngutik sendiri, itu juga hanya terbatas dengan apa yang kita mampu. Kenapa tidak kita sama-sama menggandeng, bahkan interdisciplinary. Nanti dalam sesi-sesi selanjutnya ada yang namanya Needs and Idea Forum, pembicara selanjutnya akan memfasilitasi nanti bagaimana menggandeng non-OT. Bagaimanapun kita tidak bisa bekerja sendiri. OT berbicara tentang bagaimana dengan IT, dengan assistive technology bisa mengoptimalkan okupasi manusianya. Tapi dari segi pembuatan secara teknis, teman-teman kita dari teknisi atau dari berbackground teknik, berbackground pendidikan teknis tentu lebih memahami bagaimana membuat sensor movement atau sensor kedipan mata, kemudian sensor bagaimana untuk mengenali visual wajah gitu. Itu mereka yang tahu. Kenapa tidak meng-guide mereka atau kemudian menggandeng mereka, maksud saya, untuk bisa bekerja bersama-sama mengoptimalkan bagaimana penggunaan atau pembuatan assistive technology. Dan yang paling penting setelah kita
bekerja sama dengan mereka, kita punya sesuatu, mari kita share pekerjaan kita, ide kita ini kemana? Ke seluruh dunia. Dunia ini sempit sekarang, banyak sekali web-web atau fasilitas-fasilitas online yang menyediakan portal-portal untuk mengupload kegiatan-kegiatan atau aktivitas ataupun ide-ide atau pekerjaan berupa asistif teknologi yang sudah kita desain, yang sudah kita buat gitu. Kita upload sehingga seluruh dunia bisa mendownloadnya, bisa mencetaknya dengan 3D printer misalnya, atau membuatnya secara konvensional misalnya, dan dipakaikan di klien mereka. Dan ketika ada perbaikan atau kekurangan, disampaikan lagi ke kita buat desainnya lebih baru untuk perbaikannya. Jadi luar biasa, hal ini cukup menggembirakan karena dengan perbaikan dengan hal-hal semacam itu kita bisa terkoneksi di dunia internasional cukup mudah. Bahkan ada beberapa kompetisi alat bantu level internasional, beberapa kali saya pernah mengikutinya. Kita terjemahkan juga dalam kegiatan kita tahun ini, yaitu nanti ada salah satu kompetisi desain alat bantu. Dan sebagai bocoran, nominator pemenangnya sudah ada di tangan saya, sudah ada di kantong saya. Oke, baik. Sekali lagi, global connection atau global network itu sangat penting untuk memberikan upgrading kita tentang assistive technology berkaitan dengan OT. Yang keempat adalah bagaimana mengembangkan assistive technology pada pelayanan OT di Indonesia di masa-masa yang akan datang. Ini satu hal yang sebenarnya bisa dibilang baru, bisa dibilang juga tidak baru. Tidak barunya adalah sebenarnya kita sudah pakai, tapi dengan cara yang dulu. Sementara sekarang kita punya banyak sekali cara yang bisa dipakai untuk mengembangkan. Dan yang super penting dan tidak kalah penting adalah mari kita melakukan satu penelitian di bidang assistive technology pada okupasi terapi. Karena kalau tanpa adanya research, kita tidak akan bisa mengatakan evidence-based practice-nya bagus pada alat ini. Tanpa kita melakukan penelitian pada alat ini. Gitu. Ya kenapa tidak? Kita mari membuat, kemudian kita melakukan research, baik nggak sih alat ini, efektif nggak sih, kemudian mampu laksana nggak pada pasiennya untuk meningkatkan okupasinya. Research, mari kita sama-sama melakukan research. Ada beberapa teman yang kemarin sudah melakukan pelatihan-pelatihan workshop yang kita lakukan untuk pembuatan assistive teknologi berbasis 3D printer. Mereka sangat semangat melakukan research. Dan mari sama-sama kita galakkan. Karena ya itu dia salah satu kelemahan atau tantangan lah, bukan kelemahan ya, tantangan kita bersama adalah cukup di zona nyaman, melakukan aktivitas sehari-hari sebagai okupasi terapis, gitu, tanpa melek terhadap penelitian, syukur-syukur melakukan penelitian. Kemudian lebih dari itu, mari kita menemukan satu occupation-based sensitive technology yang belum pernah ada sebelumnya, karena Indonesia kan unik banget. Uniknya adalah kalau tadi saya bilang, kita itu di Jepang sangat populer duduk di lantai. Indonesia kan juga banyak rumah makan lesehan atau bercengkerama atau acara-acara secara sosial, entah pengajian, entah acara sosial-sosial yang lain yang duduk di lantai. Mungkin nggak ya beberapa individu atau klien kita kesulitan duduk di lantai? Mungkin nggak ya para manula? Mungkin nggak ya ibu hamil duduk di lantai dengan kesulitan gitu? Ada nggak sesuatu yang kita bisa buat ya supaya mereka nyaman, aman, dan bisa optimal mengikuti partisipasinya dengan sebuah teknologi? Hal-hal seperti itu yang kita akan bisa sangat banyak gali, yang tentunya ini jadi kekuatan kita, meningkatkan kekuatan kita, profesi kita sebagai okupasi terapis, untuk bisa lebih dikenal masyarakat dan lebih modern gitu mestinya. Kemudian juga nanti ini berkaitan dengan kita juga bisa mematenkan alat-alat yang kita temukan dalam melalui Kementerian Hukum dan HAM misalnya, melalui hak paten, hak atas kekayaan intelektual, HAKI. Kenapa tidak? Selama ini belum ada loh yang dipatenkan alat temuan OT untuk memberikan pelayanan pada kliennya, dipatenkan. Yuk kita bikin yuk, sama-sama kita bikin ya ke depan. Dan itu semua tidak ada artinya kalau kita tidak melibatkan
semua sumber daya yang ada di masyarakat. Artinya itu ide ini dari kita, gagasan ini dari kita juga tahu klien kita tahu kebutuhan mereka apa, kita tahu okupasinya, kita tahu desain alat bantu yang mereka butuhkan apa. Gitu. Tapi kalau kita tidak melibatkan mereka, masyarakat, untuk terlibat di dalamnya, ini tidak akan berlangsung lama. Tapi kalau kita bisa mendeliver apa yang ada di kepala dan di tangan kita itu kepada masyarakat berbasis komunitas, sustainability atau keberlangsungan di masa yang akan datang akan jauh lebih bagus. Dan tentunya masyarakat jadi lebih pintar kan. Oke. Sebagai kesimpulan atau take home message yang saya harapkan dari sesi yang sangat singkat ini, nanti kita bisa lanjutkan dalam sesi diskusi ya. Kita sebagai okupasi terapis, atau jangankan sebagai OT deh, sebagai human being saja, sebagai manusia, kita mesti peka terhadap perkembangan teknologi. Sebagai OT juga mesti melirik poin ini, supaya tidak, sekalipun beberapa hal kita belum pernah belajar sebelumnya. Kalau mungkin di pendidikan OT dulu, kita tidak pernah belajar tentang robotik, menggunakan fasilitas robotik, atau bahkan augmented reality, augmented intelligence, AI, atau menggunakan VR gitu. Dulu mungkin belum ada, tapi kita akan bersanding dengan itu, kita akan memakai itu, kita akan berhadapan dengan itu untuk bisa mengembangkan OT di Indonesia. Kemudian mari kita upgrade skills dan knowledge tentang assistive technology. Jangan pernah merasa cukup hanya dengan apa yang sudah kita mampu sekarang. Sama-sama kita belajar untuk kebaikan bersama, pengembangan OT dan assistive technology di Indonesia. Berani dan terus mencoba dalam kondisi klinis ataupun dalam pendidikan ataupun dalam latar belakang sekolah, misalnya adik-adik atau teman-teman kolega kita semua sekarang. Ayo kita terus mencoba, termasuk tadi tidak kalah penting adalah research dan share with others. Jangan hanya berhenti di Anda sendiri. Mari kita berbagi bersama-sama. Kemudian juga kita membangun network di antara kita untuk bisa bertukar saling ide, bertukar pengalaman terhadap klien masing-masing, atau bertukar gagasan-gagasan brilian, desain, temuan-temuan tadi, sehingga akan lebih maju. Oleh karena itu kita memfasilitasi saat sekarang ini ada kompetisi desain alat bantu assistive technology yang harapannya mengcover semua ini. Teman-teman atau adik-adik mahasiswa juga ada di sini banyak. Mari kita buka wawasan kita untuk ikut berkompetisi, kemudian bisa meningkatkan penggunaan assistive technology terhadap pelayanan okupasi terapi di Indonesia. The shape, material, and specification of assistive technology will continuously changing all the time, but the functionality is more important than other features. Bisa jadi bentuknya, bahannya, kemudian kecanggihannya dari assistive technology itu akan selalu berubah, akan selalu berganti dari waktu ke waktu. Gitu. Tapi yang kita perlu garis bawahi, kita perlu cetak tebal, kita perlu keep in mind adalah the functionality is more important than other features. Jadi fungsinya dalam hal mengoptimalkan okupasi manusia dan berpartisipasi itu menjadi core dasar OT untuk bisa berkontribusi lebih dalam masyarakat. Ini statement terakhir yang cukup menarik, dan ini salah satu yang sudah kita lakukan bersama OT Morphosis. Kita sedang mengembangkan occupation-based assistive technology through a 3D printer. Kalau dulu mungkin kita membuat sesuatu dari busa, dilipat, ditali, dilem, dipanasin, gitu. Sekarang cukup mudah dengan desain, dengan software tertentu. Kita sesuaikan ukurannya dengan apa yang dibutuhkan klien kita. Kemudian kita bisa pilih bahannya, kita bisa pilih skalanya, kita bisa pilih warna-warninya. Kemudian kita satu klik akan tercetak dengan sebuah 3D printer. Kita ambil, kita aplikasikan kepada pasien atau klien kita dengan sangat mudah. Nanti silahkan untuk selanjutnya kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan teknis. Itu yang saya punya hari ini.
Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Selamat HOTS, selamat Hari Okupasi Terapi Sedunia. Salam sukses OT Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Cahya Buana atas pemaparan materinya. Tadi saya rada berpikir tuh Pak, HOTS. Oh, Hari Okupasi Terapi Sedunia. Itu Ya, in bahasa HOTS. berarti ya. Oke. Jadi bukan WOTD lagi ya, HOTS tapi ya kalau di Indonesia. Oke, saya sangat setuju sekali ya dengan statement Bapak yang mengatakan bahwa berkembangnya masa, maka tantangan maupun media dalam pelayanan okupasi terapi pun pastinya akan berbeda. Saya akan mungkin menyampaikan beberapa ini ya resume gitu ya, poin-poin yang tadi Pak Cahya Buana sampaikan kepada kita semua. Oke, yang pertama, assistive technology itu adalah segala item, peralatan, atau produk apapun yang digunakan untuk mendapatkan, mempertahankan, meningkatkan, mengembalikan kemampuan fungsional individu penyandang disabilitas. Okupasi terapi ini wajib atau harus mengikuti perkembangan teknologi dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi okupasi manusia, dan perkembangan teknologi dapat memudahkan pelayanan okupasi terapi pada klien. Dan juga poin yang terakhir yang saya tadi petik dari Pak Buana adalah mari kita menemukan temuan-temuan terbaru ya atau invent okupasi terapi based assistive technology. Ini sangat keren sekali Pak Buana, sangat menarik sekali. Kita akan memulai ke pembicara yang berikutnya, Ibu atau Mbak Hana Hanifah. Kepada Mbak Hana Hanifah, dipersilahkan. Oke. Selamat siang, teman-teman peserta webinar semuanya. Dari pagi tadi udah mengikuti banyak sesi, kita banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, khususnya dengan tema assistive devices. Untuk sesi saya akan membahas mengenai gamification. Nah, mungkin istilahnya agak sedikit rancu atau tidak familiar bagi beberapa orang. Jadi, apakah gamification ini? Apakah juga masih berkaitan dengan assistive devices? Kita akan lihat nanti. Namun sebelumnya, saya akan membahas beberapa tren atau permasalahan yang sekarang sedang marak terjadi. Kalau kita lihat dari sisi hiburan, dari sisi aktivitas rekreasional, kita sekarang banyak sekali mendapatkan exposure dari berbagai hal, mulai dari film, musik, drama, taman bermain, video game, banyak sekali aktivitas-aktivitas rekreasi yang ada di sekitar kita. Ketika kita melihat kilas balik 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, ketika aktivitas rekreasi tidak akan sebanyak yang sekarang ini. Mungkin kita memikirkan dulu hanya ada bermain bersama teman atau memainkan benda-benda yang ada di sekitar kita, tidak sebanyak yang sekarang ini. Melihat di dunia entertainment juga, dulu hanya ada televisi atau radio. Di televisi pun channel itu tidak sebanyak sekarang. Jadi ketika kita menonton sebuah acara, kita harus menonton sebuah acara, kemudian iklan, kemudian acara itu akan dimulai lagi, yang menyebabkan lama kita untuk engage terhadap satu aktivitas itu akan lebih lama. Sementara sekarang di YouTube kita bisa skip, di TV kalau kita tidak suka dengan acaranya, kita bisa ganti channel dan kembali lagi ketika iklannya sudah selesai. Nah, masalah-masalah yang menyebabkan pendeknya rentang atensi atau engagement kita terhadap aktivitas-aktivitas itu akan menimbulkan sebuah masalah yang menjadi topik utama sebagai okupasi terapi, yaitu kita akan mengalami yang namanya crisis of engagement, di mana kita sangat sulit untuk engage terhadap satu aktivitas, kita sangat sulit untuk tertarik melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Mungkin ketika sekolah, kita dipaksa duduk beberapa lama, itu kita sangat bosan. Namun ketika kita duduk di rumah, memainkan handphone, scrolling Instagram, nonton YouTube, itu tidak selama yang kita rasakan ketika kita duduk di sekolah. Atau ketika kita sekolah online, sama-sama memandang layar laptop.
kita sama-sama memandang layar laptop, ketika kita menonton film juga kita sama-sama memandang layar laptop, cuman kita lebih engage ketika kita menonton film. Inilah yang akan menjadi masalah kita. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah dengan gamification. Jadi, untuk gamification, kita akan membahas 3 topik ini di hari ini. Yang pertama, kita akan membahas definisi dan konsepnya, kemudian bagaimana gamification diterapkan dalam asistif teknologi, dan bagaimana kita bisa mendesain sebuah aktivitas sebagai okupasi terapi. Gamification itu sendiri apa? Jadi gamification itu sendiri adalah proses meningkatkan kualitas aktivitas dengan menimbulkan motivasi dari pengalaman yang gameful, sehingga menimbulkan sebuah behavior, atau bisa juga didefinisikan sebagai memodifikasi aktivitas yang meningkatkan engagement dari pelaku dan aktivitas. Kita bisa lihat kata kunci dari gamification itu sendiri adalah motivasi dan engagement, yang mana kita tahu motivasi dan engagement ini adalah salah satu dari target utama sebagai okupasi terapi untuk bisa mencapai menjadi manusia yang lebih baik atau menjadi well-being. Jadi dengan gamification kita harus menimbulkan sebuah motivasi yang akan menghasilkan reaksi psikologi di otak kita yang targetnya adalah sebuah behavior atau perilaku tertentu. Oke, untuk sejarah gamifikasi ini sendiri, teknik gamifikasi ini sendiri sebenarnya sangat familiar dan kita bisa temukan sehari-hari, karena pada dasarnya gamifikasi ini adalah menggunakan elemen-elemen game yang kita layer dalam aktivitas sehari-hari. Ini sudah dilakukan sebenarnya sejak tahun 1800-an, sejak dari 200 tahun yang lalu. Namun istilah gamification itu sendiri pertama kali disebutkan oleh Nick Pelling pada tahun 2002. Kemudian setelah disebutkan, mulai banyak muncul perusahaan-perusahaan atau developer-developer yang meluncurkan aplikasi-aplikasi yang menjunjung gamification. Hingga pada tahun 2009, gamification ini mulai mendunia dengan diluncurkannya aplikasi yang bernama Foursquare. Jadi Foursquare ini adalah sejenis aplikasi seperti Google Maps, namun dia menghitung jarak yang telah kita tempuh, kemudian kita mendapat poin, kita pergi ke sebuah tempat, ketika kita mengunjungi tempat itu beberapa kali, kita akan mendapatkan poin lagi. Di tahun 2013, mulai muncul banyak penelitian mengenai penerapan-penerapan gamification di berbagai industri, seperti industri pendidikan, industri periklanan, industri medis, dan berbagai industri lainnya. Gamification mengalami pertumbuhan yang pesat hingga 2013 sampai 2018. Gamification ini meningkat hingga 67% dari yang awalnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk peningkatan si gamification ini. Biasanya kita mengenal yang namanya game-based learning atau simulasi. Apakah perbedaan antara kedua hal ini dengan gamifikasi? Ketiga hal ini sama-sama memiliki game element, jadi aktivitas yang didasarkan pada game element. Namun pada game-based learning, aktivitas tersebut biasanya terfokus pada satu individu dan satu skill yang harus diselesaikan, sehingga sangat jelas jeda dan akhir dari aktivitas tersebut, dari game-based tersebut. Sementara kalau gamification itu biasanya bisa diterapkan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita terkadang tidak sadar kapan akhirnya atau kapan mulainya, namun kita secara tidak sadar sudah melakukan gamifikasi. Untuk simulasi, tujuan utama dari simulasi adalah untuk menghadirkan pengalaman yang sebenarnya di lingkungan yang kita bisa lebih kontrol resiko bahayanya. Ini juga bisa untuk mengajarkan skill atau mempraktekkan skill yang telah dipelajari sehingga resiko yang dimungkinkan itu lebih sedikit. Untuk gamifikasi itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu jenis struktural,
jenis struktural ini biasanya berada dalam bentuk aplikasi atau game-based learning itu biasanya menerapkan gamifikasi yang bertemakan struktural. Sedangkan untuk konten gamifikasi, simulasi itu biasanya menggunakan gamifikasi berupa konten yang terdiri dari sebuah cerita atau narasi. Ketika kita mendengar kata game, gaming, atau playing, di mana bedanya gaming atau playing? Ketika kita mendesain sebuah aktivitas dan kita menerapkan whole gaming, seluruh aktivitas itu merupakan game, maka itu akan menjadi serious game, bukan menjadi gamification. Ketika kita ingin mendesain gamification, kita harus mempertimbangkan aspek yang ada di kehidupan nyata dan yang ada di game, dan menggabungkan kedua elemen tersebut dengan menciptakan gameful design. Hal itulah yang dinamakan gamification. Dari penjelasan saya tadi, saya beberapa kali menyebutkan tentang gamification element atau gameful element. Ada beberapa elemen dalam game yang sangat sering kita temui, baik kita bermain game di mobile phone atau kita bermain game dengan cara tradisional. Yang pertama adalah ketika instruksi itu naratif. Seperti kalau kita bermain rumah-rumahan, ada cerita ketika kita bermain rumah-rumahan tersebut, ada cerita kalau si A jadi ibu, si B jadi ayah, si C jadi anaknya, dan jadinya ketika kita melakukan instruksi secara langsung, tolong ambil piring. Itu bukan gamification, tapi ketika kita main rumah-rumahan, tolong ambilkan piring untuk ibu, itu sudah termasuk gamification karena kita memainkan sebuah cerita di dalamnya. Kemudian progress itu terlihat dalam bentuk poin atau badges. Jadi ketika kita berjalan, terus langkah kita dihitung, kita bisa melihat angka seberapa besar pencapaian kita, itu adalah yang dinamakan dengan poin. Kemudian ada juga kontrol pemain, jadi pemain itu bebas menentukan langkah apa yang akan dia lakukan pada aktivitas tersebut. Nah, ini salah satu perbedaan dari game-based learning. Biasanya kalau game-based learning itu sudah dipastikan setelah A, B, setelah B adalah C. Sementara ketika gamification, pemain boleh menentukan setelah A apakah dia ingin melakukan C atau dia ingin melakukan B, tergantung di aktivitas mana yang dia lebih engage. Kemudian ada feedback secara langsung. Jadi ketika aktivitas itu dilakukan, kita langsung mendapatkan hasil yang kita lihat. Misalnya, ketika kita ulangan di sekolah, terus ulangannya tidak langsung dibagikan, tidak langsung dinilai, itu berarti feedback-nya tidak langsung. Tapi ketika ulangannya langsung dibagikan, kita bisa langsung melihat hasil kerja kita, itu adalah feedback yang langsung. Atau ketika kita bermain game, kemudian kita bisa menyelesaikan sebuah quest atau sebuah tantangan, kemudian dibilang Anda sukses, itu merupakan feedback yang secara langsung. Jadi kita bisa melihat progres kita. Ada juga dengan pembelajaran kolaboratif antara terapis dan pasiennya, kemudian peningkatan tantangan atau leveling up. Ini kesalahan yang sering terjadi sebenarnya, apalagi di dunia pendidikan. Sederhananya di dunia pendidikan atau leveling up, ketika kita mempelajari sebuah skill, misalnya kita ingin menyelesaikan soal matematika sebanyak 25 soal. Ketika kita ingin menguasai materi itu dalam satu malam dengan 25 soal, maka itu bukan gamification. Bagaimana cara membuatnya menjadi gamification? Kita bisa membuat target-target yang lebih kecil seperti 1 soal per hari, besoknya 2 soal, besoknya 3 soal. Jadinya ada level-level dari setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari, dan itu akan membuat kita lebih mudah untuk engage terhadap satu aktivitas tersebut. Ada juga dengan adanya koneksi sosial. Nah, untuk teknologi-teknologi yang sudah menggunakan gamification, contoh-contoh yang ada itu seperti yang sedang populer saat ini, smartwatch. Di smartwatch atau mungkin di handphone juga ada itu menghitung langkah yang kita lakukan. Jadi biasanya kita sekarang suka memasang 10.000 langkah sehari. Kalau misalnya kita disuruh jalan, misalnya di Indonesia jalan kaki itu sangat tidak tren, sangat jarang ditemukan orang yang jalan kaki karena sedentary life. Jadi 10.000 langkah itu kemudian
berjalan dari titik A ke B. Biasanya kita akan malas melakukan itu. Cuman ketika langkah kita dihitung, aku hari ini bisa mencapai 500 langkah, aku besok bisa mencapai 1000 langkah. Itu akan membuat kita lebih termotivasi untuk melakukan jalan kaki, karena kita bisa melihat progres atau reward secara langsung yang dihadirkan oleh aplikasi menghitung langkah ini. Begitu juga dengan game Pokemon Go. Di saat game Pokemon Go ini sedang tren, kita sedang jarang-jarangnya bermain keluar, biasanya main game di dalam rumah. Kemudian dengan Pokemon Go, orang-orang jadi ingin explore keluar rumah untuk mencari jenis-jenis Pokemon yang baru. Untuk di dunia belajar, yang paling terkenal itu mungkin adalah aplikasi Duolingo. Jadi ketika orang berpikir, bagaimana kita bisa menggunakan game untuk belajar bahasa, maka Duolingo ini adalah jawabannya. Kita bisa melihat progres kita bisa menyesuaikan kemampuan kita bisa melihat feedback langsung yang kita terima, dan kita juga ada instruksi naratif yang dihadirkan oleh aplikasi ini yang membuat proses pembelajaran tidak terlalu kaku dan meningkatkan motivasi dan engagement. Di bidang advertisement, karena kita sekarang tidak ingin menonton iklan lagi, iklan di YouTube tinggal skip, iklan di TV tinggal ganti channel, maka perusahaan-perusahaan iklan ini semakin lama semakin memikirkan bagaimana caranya dia bisa mengiklankan produknya. Contohnya di McDonald, dia bekerja sama dengan game Monopoly, ini McDonald di Australia. Setiap kita mendapatkan achievement atau reward di Monopoly, maka reward itu bisa ditukarkan di McDonald terdekat. Jadi reward-nya itu bentuknya lebih nyata, sehingga ketika si Monopoly ikut terpromosi, si McDonald-nya juga ikut terpromosikan. Ada juga ini mesin Hakmi, ini adalah vending mesinnya Coca-Cola. Jadi biasanya kita cuma memasukkan koin dan air minumnya keluar, tapi ini kita memeluk mesin itu dan air minumnya keluar. Ini membutuhkan engagement yang lebih daripada sekedar kita memasukkan koin. Ada juga salah satu Pizza Hut, mejanya itu di setel sebagai sejenis touchscreen yang kita bisa customize bagaimana pilihan pizza, topping pizza, dan jenis adonan yang kita inginkan terhadap pizza tersebut. Ini membuktikan dengan adanya instruksi yang naratif, maka tersampaikanlah gamification yang ditargetkan. Beberapa negara di Eropa juga sangat sering menggunakan gamification, seperti di Bottle Bank Arcade ini. Jadi mereka memasangkan poin di Bottle Bank Arcade. Jadi seperti kita main basketball di time zone, ketika kita memasukkan botol ke dalam tong sampah tersebut, maka akan muncul angka sudah berapa yang masuk. Dengan model tong sampah seperti ini, orang-orang jadinya mengumpulkan sampah-sampah yang ada di rumahnya untuk mencapai high score atau poin yang tertinggi yang bisa didapatkan. Dengan model seperti ini bisa dikumpulkan peningkatan beberapa ton sampah yang dikumpulkan dalam sehari dan lingkungan yang lebih bersih. Kemudian di gambar yang sebelah sini ada gambar eskalator dan tangga. Tangga ini didesain dengan bentuk tuts piano, tidak hanya berbentuk tuts piano, tapi dia juga menghasilkan bunyi seperti bunyi piano. Jadi ketika kita menaiki tangga ini, maka akan terdengar bunyi piano. Jadi orang lebih penasaran gimana ya kalau saya naik tangga ini, sehingga orang-orang lebih memilih untuk menaiki tangga daripada menaiki eskalator. Sebanyak 63% dari hasil penelitian ini, 63% peningkatan pengguna tangga daripada pengguna eskalator. Ada juga speed camera lottery. Sekarang speed camera juga sudah banyak kita temukan di Indonesia, di lampu merah. Namun dengan desain seperti ini akan membuat orang lebih gampang untuk engage dan memperhatikan kecepatan dia ketika melaju. Sekarang kita akan bahas gamification dalam assistive technology. Jadi gamification dalam assistive technology itu sendiri sudah disampaikan tadi, tapi saya akan ulangi, merupakan suatu produk, bisa jadi instrumen, bisa jadi peralatan, atau teknologi yang disesuaikan atau dirancang khusus untuk membantu seseorang dengan disabilitas untuk berpartisipasi, melindungi, mendukung, melatih, mengukur, atau menggantikan fungsi struktur tubuh dan aktivitas
atau untuk mencegah gangguan, pembatasan aktivitas, atau pembatasan partisipasi. Tadi juga sudah dijelaskan kalau ada yang namanya high teknologi dan low teknologi. Untuk low teknologi, sebenarnya kita sudah banyak menerapkan gamification ketika kita di ruangan sensori integrasi, kita banyak menerapkan game-based learning atau dengan instruksi naratif, sehingga itu sudah menerapkan unsur gamifikasi. Kemudian juga ketika kita menggunakan ABA, itu juga banyak menggunakan unsur dari gamifikasi, cuman kekurangannya adalah ketika di ABA kita menggunakan poin atau reward, kita kurang memastikan apakah aktivitas tersebut cukup engage bagi si anak atau tidak. Kita terlalu stick. Dan gamification itu sangat memperhatikan bagaimana motivasi dari dalam diri kita bisa disampaikan dari aktivitas yang sedang dilakukan. Untuk lebih menariknya, mungkin kita akan membahas yang high-tech-nya saja untuk di asistif teknologi. Jadi di sini ada virtual physical rehabilitasi menggunakan kamera 3D motion tracker. Ini biasanya kita lihat di tempat-tempat game yang mempunyai game base. Jadi dia bisa men-track movement kita, bisa melihat pergerakan dari setiap sendi-sendi kita. Jadi di sini dia melakukan rehab di rumah dengan bantuan alat ini. Mungkin dia bisa melakukan home program dengan ini. Beberapa aspek elemen game yang kita bisa lihat adalah adanya instruksi naratif. Jadi dia menggunakan instruksi yang naratif dengan adanya cerita di dalam layar ini. Bagaimana dia menyajikan narasi yang ada. Kemudian juga dengan reward secara langsung, jadi ketika dia berhasil melakukan posisi yang benar, maka akan muncul kalimat seperti, Anda melakukan posisi yang benar, dan itu akan menambah motivasi untuk melakukan. Kemudian untuk poin juga bisa dilihat ada angka yang menunjukkan berapa kali repetisi yang telah dilakukan. Kemudian bisa juga sama seperti tadi, namun menggunakan virtual reality, elemennya yang diterapkan juga sama, adanya instruksi naratif dan adanya engagement terhadap feedback yang diberikan secara langsung. Kemudian untuk anak-anak, ini juga ada teknologi yang bernama gesture tag. Jadi ketika anak berinteraksi dengan layar ini, dia misalnya menempelkan tangannya ke balon, mungkin balonnya bisa meletus atau berpindah tempat, atau turun. Jadinya ini melatih koordinasi dari anak tersebut. Mungkin daripada kita sekedar mengajaknya untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu, cuman dengan instruksi naratif seperti ini, dan poin yang didapatkan ketika anak berhasil memukul atau meletuskan balon yang disebutkan, membuat anak lebih menarik dan lebih engage dalam aktivitas tersebut. Karena sekarang anak-anak sering melihat di handphone. Ada juga activity tracker for children. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Ito Sensei tadi, cuman dalam bentuk yang lebih digamifikasi. Jadi karakter yang ada di dalam game ini akan bertindak seperti timer. Jadi ketika waktunya tidur, si karakter di dalam game ini juga akan tidur, yang membuat anak juga tidur. Kita bisa menambahkan instruksi naratif seperti, ayo kita tirukan seperti yang dilakukan oleh karakter dalam game. Saat dia makan, berapa menit waktu yang harus dihabiskan untuk makan, jadi anak lebih mempunyai time management yang bagus. Kemudian, bagaimana kita bisa menerapkan gamifikasi dalam praktek okupasi terapi? Ada 4 teknik yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan ketika kita mendesain gamifikasi. Yang pertama adalah extrinsic motivasi. Extrinsic motivasi ini adalah hal yang paling sederhana. Jadi segala hal yang kita dapatkan dari luar diri kita, seperti reward, achievement, badges, feedback dari aktivitas yang kita lakukan, itu termasuk dalam extrinsic motivation. Setelah adanya extrinsic motivasi atau motivasi eksternal, ada juga harus timbul intrinsic motivasi atau motivasi yang timbul dalam diri kita. Dengan cara kita harus memastikan kalau pengalaman yang kita berikan, aktivitas yang kita sajikan, itu adalah pengalaman yang menyenangkan bagi klien. Jadi dia tidak melakukan aktivitas itu dengan terpaksa, namun dengan motivasi dari dirinya sendiri. Kemudian ada yang namanya self-determinasi atau kontrol pada diri. Jadi
setelah dia muncul motivasi, dia bisa memilih bagaimana dia akan memainkan aktivitas tersebut, bagaimana dia akan memilih jalan yang akan dia lakukan di aktivitas tersebut, apakah dia sudah berada di level yang tepat, apakah itu relate dengan kehidupannya. Kemudian ada theory of the flow. Jadi ketika dia sudah termotivasi, ketika dia sudah mempunyai kontrol terhadap dirinya, maka akan muncul yang namanya flow, yaitu ketika kita benar-benar terlarut dalam aktivitas tersebut, di mana kita mempunyai konsentrasi yang intens ketika kita melakukan aktivitas tersebut, sehingga distraksi atau engagement kita terhadap aktivitas tersebut akan lebih dalam. Untuk tips-tipsnya, seperti yang tadi kita rangkum, untuk mendesain sebuah gamification di okupasi terapi, kita harus memastikan untuk membuat keseluruhan tema, cerita, atau narasi yang mampu menarik perhatian klien. Ini juga berarti kita harus tahu apa yang klien suka, apa yang tidak, apa yang biasa dia lakukan, apa yang menarik untuk dia. Kemudian membuat rules atau peraturan yang jelas. Jadi kita tidak bisa di tengah-tengah game tiba-tiba mengganti rules atau peraturan yang akan kita mainkan. Kemudian membuat perencanaan yang matang terhadap segala kemungkinan yang akan dilakukan klien. Jadi ketika kita telah membuat cerita dan rules, itu kita harus membuat lagi perencanaan yang matang, karena kita tadi sudah mengatakan kalau klien itu mempunyai kontrol yang penuh terhadap dirinya, bagaimana dia akan melakukan aktivitas. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita tentang apa yang akan dilakukan oleh klien ini. Kemudian kita harus memastikan bahwa gamification yang dilakukan ini enjoyable. Sekali lagi, ini harus enjoyable untuk memunculkan intrinsik motivasi tersebut dan memunculkan engagement. Jadi itu harus enjoyable bagi klien. Dan enjoyable ini sangat subjektif. Maka dari itu kita harus melakukan beberapa assessment sebelumnya. Jangan terlalu sering menggunakan format gamification karena klien akan jenuh. Jadi ketika hari ini kita menggunakan gamification, besok kita menggunakan gamification lagi, jadinya hal itu membuat klien kenapa seperti ini terus, atau mungkin jadinya klien terlalu terlarut di dalam game, sehingga lupa tujuan dari aktivitas sebenarnya yang kita ingin lakukan itu apa. Mbak Hana, halo. Ya. Ya, boleh dipercepat karena kita waktunya sudah menipis. Oh ya, ini slide terakhir. Untuk keuntungan dan kerugian menggunakan gamification adalah untuk keuntungan kita sudah banyak bahas dari tadi, meningkatkan engagement, meningkatkan kemampuan penyerapan informasi, terus kesempatan untuk menerapkan secara langsung, terus respon yang cepat, mengetahui kemampuan kita sendiri, dan memberikan kesempatan untuk autonomi. Sementara untuk disadvantage, ini bisa jadi kurang serius, sehingga mungkin proses belajar terlalu mudah atau irrelevan, mungkin jadinya pasien, alah game aja, mungkin tidak terlalu penting gitu. Kemudian membutuhkan desain yang intens. Ada alur dari kegiatan yang mungkin sangat mudah untuk terdistraksi, jadinya klien kehilangan fokus dengan tujuan awal. Kemudian fokus berkurang karena banyaknya reward, jadinya lebih fokus untuk mencapai reward yang ada daripada goal yang harusnya kita capai dari aktivitas tersebut. Kemudian juga masih sangat sedikit penelitian yang mengenai penerapan gamification di pendidikan lanjut atau di pendidikan luar biasa seperti ketika kita terapi. Sekian presentasi saya tentang gamification. Terima kasih banyak Mbak Hana Hanifah. Kalau boleh saya mungkin sedikit menyimpulkan ya, atau mengambil beberapa yang saya tangkap gitu ya selaku moderator. Saya jadi teringat nih definisi OT ya, bahwa OT adalah ilmu dan seni yang memungkinkan engagement in everyday living. Nah, ternyata ilmu dan seninya itu udah sampai, ya bahkan udah sampai ke arah gamification. Nah, itu udah berubah sekali gitu ya dari yang zaman dulu gitu. Lalu, ya tadi sudah ada juga di layar ya, di PowerPoint. Saya pas lagi tadi awal langsung berpikir ke arah Pokemon Go, tapi ternyata udah ada di slide-nya. Memang benar ya, waktu itu kita bisa ingat betul
Pokemon Go itu sukses membuat orang yang tadinya di rumah aja, tapi akhirnya berubah occupation-nya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari gamification yang mungkin kita bisa lihat atau kita rasakan bersama-sama. Nah, apa itu gamification? Jadi, gamification itu adalah proses meningkatkan kualitas aktivitas dengan menumbuhkan motivasi dari pengalaman yang gameful sehingga menimbulkan sebuah behavior. Nah, saat ini gamification sudah menyatu dengan occupation manusia. Ya dari tadi ya, contohnya ada yang ke arah sport, pendidikan, bahkan hingga ke food and beverage yang tadi contohnya ada di layar. Nah, namun dalam menerapkan gamification ini ada beberapa keuntungan dan juga disadvantage-nya ya, atau kerugiannya. Yang pertama ini keuntungannya adalah meningkatkan engagement. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan penyerapan intervensi, dan yang ketiga ini adalah memberikan kesempatan untuk otonomi. Dan juga ada disadvantage atau kekurangannya. Yang pertama adalah kurang serius, yang kedua fokus berkurang karena banyaknya reward, dan yang ketiga proses belajar menjadi terlalu mudah dan irrelevan. Dan mungkin kalau boleh saya tambahkan satu lagi, Mbak Hana, kalau gamification yang melalui software, biasanya ya software yang di Google Play atau apa, nah itu suka ada iklan yang masuk yang tidak relevan, dan apalagi kadang-kadang itu suka ada iklan yang negatif ya, seperti judi online, segala macam, nah itu suka ada di game yang di aplikasi. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana Mbak Hana? Cukup? Iya, terima kasih. Terima kasih atas rangkumannya. Oke. Kepada pembicara ketiga, Ibu Dini, rekan-rekan akan membawakan sebuah tema Needs and Idea, forum kolaborasi antara mahasiswa OT, engineering, dan sistem desain. Kepada Mbak Dini, saya persilahkan. Ya, saya Dini. Sekarang lagi ambil pendidikan master di TMU. Untuk materi kali ini saya akan menyampaikan tentang Needs and Idea Forum, kolaborasi antara mahasiswa OT, engineering, dan sistem desain. Ini mungkin tema kali ini tuh agak sedikit nyerempet dari temanya Ito Sensei, Inoue Sensei, juga ya Pak Buana. Oke, untuk overview materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu NIF atau Needs and Idea Forum, lalu bagaimana proses kolaborasinya, beberapa hasil assistive device dari NIF, lalu presentasi dari NIF, dan yang terakhir itu OT Morphosis Next Project. Oke, so kita mulai. Apa itu NIF? Jadi pada dasarnya NIF itu proyek dari Rehabilitasi Nasional Penyandang Disabilitas di Jepang yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia terkait dengan manufaktur dan assistive device atau alat bantu bagi penyandang disabilitas. Project Plan NIF sendiri itu sudah dimulai dari tahun 2014 dan ini tuh project per 3 tahun. Jadi project pertama itu dari tahun 2014 hingga 2017. Kenapa 2014 hingga 2017 atau yang itu karena proyek ini tuh dimulai di tengah tahun. Jadi biasanya dimulai di tengah tahun. Dari mulai ya tengah tahun 2014, lalu diakhiri di awal tahun 2015 dan dimulai lagi tengah tahun 2015 sampai awal tahun 2016 begitu seterusnya. Untuk di proyek yang kedua berarti di tahun 2018 ini itu kebetulan Pak Buana yang ikut proyek itu di tahun 2018 hingga 2019 awal. Lalu saya ikut di 2019 pertengahan hingga awal 2020 dan sekarang Hana yang dilanjutkan oleh Hana di tahun pertengahan 2020 hingga 2021 awal. Oke, tujuan dari NIF yang pertama itu untuk mengeksplorasi kebutuhan dari penyandang disabilitas.
lalu menemukan ide untuk membuat assistive device, memproduksi assistive device, dan mempresentasikan assistive device. Jadi seperti pada judulnya kolaborasi. Jadi NIF ini tuh dari beberapa fakultas-fakultas di Tokyo, mereka itu kita mengeksplorasi dari tadi penyelenggara kan rehabilitasi di Jepang ya. Jadi dari pasien-pasien di sana itu mereka nanti akan memberikan case-case kita beberapa bagaimana apa sih pasien-pasien ini butuhkan gitu. Untuk di tahun 2018 ini dari 2018 hingga 2021 project membership itu sudah pasti dari National Rehabilitation Center for Person with Disabilities, lalu dari TMU, Faculty of Health Science atau Departemen OT-nya, lalu dari Tokyo University of Art and Science, lalu ada Department of Design dari Chiba University, Department of Design dari Women's Art University Media Studies, lalu dari TMU juga, tapi dari Departemen Tokyo System Design School, lalu ada Department of Robotics and Mechatronics dari Tokyo Denki University, dan yang terakhir dari Department of Mechanical Engineering Saitama University. Di sini saya sudah membeda-bedakan warnanya. Jadi maksud dari warna-warna ini adalah warna merah ini penyelenggara utamanya yang memberikan wadah untuk para mahasiswa berkumpul, lalu yang memberikan juga case-case kepada kita. Kalau yang biru ini OT, untuk proyek di tahun 2018 sampai 2021 ini kebetulan hanya OT yang terlibat. Tapi kalau di 2014 sampai 2017 itu ada juga mahasiswa dari fisioterapi. Lalu yang berwarna hijau ini adalah fakultas-fakultas dari mahasiswa-mahasiswa dari sistem desain. Dan yang warna ungu ini mahasiswa-mahasiswa engineering. Untuk membersnya sendiri, boleh dari mahasiswa undergraduate, mahasiswa graduate, atau mahasiswa vocational. Dan sistemnya pun mereka menggunakan seleksi. Jadi setiap mahasiswa dari fakultas-fakultas yang ada di daerah Kanto itu mendaftar untuk ikut serta dalam proyek ini, lalu mereka membuat seperti kayak mereka membuat kayak ide-ide singkat mereka, ide-ide mereka, terus kenapa mereka mau join di proyek ini. Setelah itu nanti diseleksi oleh National Rehabilitation Center siapa mahasiswa-mahasiswa mana aja yang bisa untuk ikut serta dalam NIF. Jadi nggak semua aplikan itu diterima gitu. Oke, lalu bagaimana proses kolaborasinya? Tadi juga saya lihat di pertanyaan ada yang nanya apakah OT bikin sendiri alatnya atau bagaimana caranya? Nah, di sini saya bisa sedikit menjelaskan. Oke, proses brainstorming-nya atau kolaborasinya itu, pertama itu di NIF itu ada orientasi, lalu ada pembagian kelompok, lalu ada 3 kali diskusi kelompok. Kenapa 3 kali? Oke. Jadi saat orientasi itu pertemuan pertama itu di NIF kita dikenalkan beberapa assistive device di National Rehabilitation Center. Itu dijelaskan untuk assistive device ini target kliennya seperti apa, lalu fungsi dari device itu apa, dan bagaimana cara kerjanya. Lalu kita juga diajak untuk mencoba beberapa assistive device itu, karena tadi kan saya bilang kalau NIF ini bukan hanya mahasiswa OT, tapi juga ada mahasiswa engineering dan sistem desain yang mereka kurang familiar dengan
assistive device ini. Karena itu mereka dikenalkan, mereka diajak mencoba untuk merasakan langsung setiap assistive device itu kayak, oh oke, jadi ini caranya. Jadi biar mereka lebih in dengan project selanjutnya. Gitu. Terus dijelaskan juga clinical reasoning dari pembuatan assistive device, kenapa, terus untuk apa dan bagaimana. Lalu saat orientasi juga dijelaskan sedikit diberikan ulasan-ulasan dari NIF tahun sebelumnya, ditunjukkan juga beberapa alat-alat dari tahun-tahun sebelumnya, terus bagaimana proses kerja mereka dari tahun-tahun sebelumnya, gitu. Lalu pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini, jadi tadi yang saya bilang National Rehabilitation Center di Jepang itu memberikan beberapa case ke kita berikut dengan permintaan assistive device-nya. Jadi sesuai dengan masing-masing case. Jadi ada hemiplegia, ada SCI, lalu ada visual impairment, lalu ada hearing problem. Itu kita diberikan beberapa case. Lalu setiap members itu bebas memilih case yang diinginkan. Jadi bisa memilih lebih dari satu. Dan bisa juga ada case yang tidak terpilih. Jadi tergantung bagaimana setiap members itu pilih mau case yang mana yang akan dibuat assistive device-nya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa satu kelompok itu, karena ini adalah kolaborasi, otomatis harus terdiri dari mahasiswa OT, engineering, dan sistem desain. Tapi jumlah members per kelompok itu pun tidak dibatasi. Jadi ada yang satu kelompok hanya isinya 4 members, ada yang lebih dari itu. Tergantung dari, balik lagi, setiap anggota dibebaskan untuk memilih case-nya. Mana yang menarik menurut mereka, mana yang mereka rasa mereka mampu untuk memproduksi alat bantunya. Lalu pada saat diskusi kelompok, itu tadi saya jelaskan dilakukan tuh selama 3 kali pertemuan. Jadi pertama itu pada pertemuan pertama, itu berarti atau pertemuan ketiga dalam NIF, itu karena mahasiswa engineering atau sistem desain tidak begitu memahami tentang case-nya, jadi itulah tugas mahasiswa OT untuk menjelaskan karakteristik dari case tersebut, lalu aset dan limitasi dari si klien, lalu juga menjelaskan assistive device yang diminta sama klien. Jadi kalau dari pengalaman saya, saat itu saya dapat case SCI C6, lalu klien minta saya untuk membuat alat bantu untuk membuka kemasan minuman. Jadi sespesifik itu alat yang diminta, bukan hanya kita dikasih case klien lalu ya udah produksi alat bantu untuk klien tersebut. Enggak, tapi benar-benar kita diminta fokus. Ya ini loh yang dimau klien. Jadi ini bisa dibilang ini client center. Lalu ya pada pertemuan ketiga atau pertemuan pertama dari diskusi kelompok itu, setelah penjelasan, itu mulai kita diskusi, kita brainstorming, bagaimana desain yang sesuai dengan yang diminta sama klien. Lalu di situ mahasiswa dari sistem desain itu mereka mulai membuat sketsa kasar, perkiraan-perkiraan apakah begini, lalu juga kita bisa melihat video-video karena ya mereka kurang paham tentang case-case-nya, jadi kadang kita juga bisa menunjukkan video kayak ini loh, kayak gini loh pasien SCI, atau seperti ini loh pasien hemiplegia, seperti ini loh kalau pasien visual impairment. Emang ini agak sedikit, pada pertemuan pertama ini agak sedikit effort bagi OT untuk menjelaskan ke engineering dan sistem desain agar ide yang kita punya itu maksudnya nyampe ke mereka. Itu.
Lalu di pertemuan selanjutnya, dari hasil coretan-coretan kasar mahasiswa sistem desain itu diberikan ke mahasiswa engineering untuk dibuatkan prototipenya. Jadi di pertemuan selanjutnya tuh udah ada alatnya, walaupun masih prototipe. Jadi kita begitu alatnya sudah ada, kita cobakan, kayak kita sendiri masih coba, belum klien. Kita coba, jadi apa yang kurang dari alat ini, lalu apakah apa yang harus diimprove, apakah sudah sesuai dengan maksud dari OT-nya. Karena ini juga ya bagi saya ya saat itu, karena kami juga terkendala bahasa, jadi cukup sulit untuk menyampaikan maksud dari kami ke mahasiswa engineering dan sistem desain tersebut. Gitu. Terus tapi karena sudah ada prototipenya, jadi kita bisa kayak tunjukin, ini loh, part ini kayaknya mesti diperbesar deh, part ini mesti diperhalus deh. Gitu. Terus pertemuan terakhir itu kita finalisasi desain, jadi masih dengan prototipe tapi yang sudah diperbaharui dari pertemuan sebelumnya. Gitu. Jadi karena itu kita mau tidak mau di pertemuan terakhir ini harus jadi, karena selanjutnya kita akan mencoba, pertemuan selanjutnya kita akan mencobakan langsung ke klien. Jadi di pertemuan terakhir ini kita mau nggak mau harus jadi harus bisa finalisasi desainnya yang benar-benar sesuai gitu. Tadi itu proses, kira-kira gambaran singkat proses kolaborasi antara mahasiswa OT, mahasiswa engineering, dan mahasiswa sistem desain. Lalu ini saya akan menunjukkan sedikit beberapa hasil dari program NIF. Yang sebelah kiri ini itu bantuan untuk, jadi seperti yang kita semua tahu, kalau di Jepang itu banyak banget vending machine. Banyak banget vending machine. Jadi ini adalah bantuan untuk memasukkan koin ke vending machine. Jadi idenya itu karena untuk memudahkan klien-klien yang memiliki kesulitan pada fine motornya untuk masukin koin, karena di Jepang itu bisa pakai koin atau pakai uang kertas, seringnya sih pakai koin. Itu mereka kesulitan untuk masukin koin ke lubangnya. Nah, dengan alat ini, kebetulan alat ini dibuat oleh kelompok dari Pak Buana. Jadi dengan hanya kita masukin si koin ke tempatnya ini, itu otomatis koin tuh langsung meluncur ke lubangnya. Jadi mempermudah untuk proses transaksi di vending machine. Lalu gambar yang tengah ini 2,5 dimensi puzzle. Kenapa 2,5 dimensi? Karena dia timbul. Puzzle ini timbul. Tapi dia ini tuh buat anak-anak yang ada permasalahan juga, sedikit permasalahan di taktilnya juga, lalu dari visual juga, gitu. Lalu yang sebelah kanan ini tempat wadah, jadi yang bisa digunakan dengan satu tangan. Jadi dia tuh ada klipnya di situ. Pertama si makanannya tuh ditahan, diklip, lalu pakai satu tangan bisa itu penggunaannya, lalu digunting ujungnya untuk ngebuka, dan setelah itu klipnya tuh bisa di slide, jadi makanannya tuh bisa langsung keluar di wadah, jadi nggak perlu pakai dua tangan untuk dorong-dorong, satu tangan aja ini udah bisa. Lalu ini berikutnya sebelah kiri ini pembuka tutup pasta gigi untuk hemiplegi. Jadi si
pasta giginya, tutupnya itu tuh ditaruh di yang tempat ini. Lalu ini tuh untuk penahan sikat giginya. Jadi tinggal diputar aja, itu otomatis akan kebuka tutup pastanya. Tutup pasta gigi akan kebuka, tapi tutupnya itu tetap di tempatnya. Jadi cuma kita tinggal angkat si pasta gigi doang, terus ditaruh, dioles ke sikat gigi. Nanti kalau mau nutup lagi, tinggal dibalikin lagi kayak tadi, terus putar lawan arah. Otomatis nutup. Jadi memudahkan untuk klien-klien dengan hemiplegi. Lalu yang tengah ini kancing magnet untuk hemiplegi. Jadi pasien hemiplegi kan juga mereka mau pakai kemeja, tapi mereka sulit untuk ngancingin kemeja. Jadi dibuatlah kancing yang dari magnet. Jadi mereka nggak butuh effort banyak untuk ngancingin, cuma tinggal direkatkan antara kancing yang satu dengan yang lain, dia langsung nempel otomatis kayak magnet. Dan ngebukanya pun gampang banget, nggak perlu tarik atau gimana, pakai satu tangan tuh mereka bisa ngebukanya. Dan ini saya udah pernah pegang langsung bajunya, kemejanya. Dan ya, si magnet ini tuh memang didesain untuk, jadi kalaupun dicuci, ya dia nggak akan lepas. Jadi memang desain khusus untuk case tersebut. Kemeja yang digunakan pun kemeja-kemeja dari klien hanya diubah dari kancing biasa ke kancing magnet. Gitu. Lalu yang sebelah kanan ini wheelchair instrument. Jadi ini untuk penanda untuk wheelchair. Jadi karena di Jepang ini wheelchair pengguna wheelchair ini cukup aksesibel. Jadi mereka juga bisa pakai wheelchair untuk aktivitasnya, jadi di kereta, di jalan, untuk ke minimarket. Nah, ini tuh seperti kayak untuk latihannya mereka sebelum mereka turun ke jalan. Jadi ada tanda-tandanya gini. Lalu yang ini sebelah kiri ini perangkat kontrol susu untuk klien dengan visual impairment. Jadi si yang hijau ini alatnya, itu kalau kita taruh tutup botol di situ, lalu kita isi air, nanti sensornya itu akan bunyi, kayak ngasih reminder kalau ini airnya sudah cukup. Nah, sensor ini tuh dibuat dia akan berbunyi, dia akan memberikan reminder tuh sesuai dengan berat airnya. Jadi begitu kita, tapi harus isi airnya di atas alat itu ya. Jadi begitu isi air, kan berat tuh. Begitu beratnya udah sesuai dengan beratnya udah sesuai, atau si airnya artinya udah sesuai dengan garis batas, itu sensornya akan bunyi ngasih tahu ke klien kalau ini sudah segini, sudah cukup. Jadi klien bisa berhenti. Jadi untuk mereka-mereka yang ada masalah dengan visual, ini sangat membantu karena begitu mereka tuang, sudah pas, sudah cukup, selesai gitu. Lalu yang tengah ini assistive device untuk pakai sarung tangan. Jadi pakai satu tangan doang, mereka bisa pakai sarung tangan. Jadi seperti yang dicontohkan di gambar, sarung tangannya ditaruh gitu, dilipat, terus mereka masukin, kepake sarung tangannya. Ini mudah banget karena saya juga pernah coba. Lalu ngelepasnya pun tinggal kebalikannya aja. Begitu lagi. Kalau melepasnya itu tinggal dari sini, posisi ini. Jadi ini tuh untuk ngelepas, sangkutin di situ di bawah sininya, bagian bawah si sarung tangannya, sangkutin di ujung sini, terus kita tarik tangan dan itu lepas. Jadi karena di Jepang ini kalau biasanya kalau orang-orang mau berkebun itu mereka selalu pakai sarung tangan. Jadi ini kepake banget untuk mereka yang memang tujuan untuk kasus hemiplegi juga, yang kesulitan untuk pakai sarung tangan. Lalu yang sebelah kanan ini penahan tongkat. Jadi di Jepang juga banyak banget yang pakai tongkat-tongkat kayak gini. Ini tuh ada magnetnya di sini.
Jadi tongkat ini bisa nyangkut di belt magnet gitu atau di meja-meja yang memang bisa untuk menempelkan magnet. Karena hampir semua furniture di Jepang itu bisa ditempelin magnet. Karena itu mereka pakai magnet karena itu mereka attach magnet di tongkat ini untuk ditempel. Jadi memudahkan, karena lansia-lansia sini kadang suka bingung kalau bawa tongkat terus harus di mana naruh tongkatnya, seringnya jatuh. Kalau jatuh ya mereka susah untuk ngambil kan. Jadi didesainlah tongkat dengan magnet seperti ini untuk memudahkan mereka nyimpennya. Nah, yang ini tadi yang saya bilang kalau kelompok saya itu dapat case-nya tentang diminta untuk membuat alat untuk membuka minuman kemasan karton. Kebutuhannya itu karena di Jepang hampir seluruh minuman itu berbahan kemasan minuman itu berbahan karton. Jadi menyulitkan klien dengan keterbatasan fungsi gerak ekstremitas atas untuk membuka kemasan. Kebetulan waktu saya dapatnya case SCI C6. Ide dari kami, dari kelompok kami adalah ini alat ini tuh bisa diaplikasikan ke setiap minuman kemasan karton. Dan didesain itu untuk memudahkan, jadi taruh itu memudahkan klien untuk mengaplikasikan nempelin si alatnya ini ke minuman karton, berbagai jenis minuman karton. Jadi saat itu kita trialnya adalah kita beli beberapa macam minuman karton untuk menyesuaikan dimensinya dengan alat yang kita buat. Kalau ini video ini tuh sedikit gambaran kalau kenapa sih kita butuh alat ini. Nah, jadi gitu cara bukanya. Nah, jadi gitu cara bukanya. Itu akan menyulitkan untuk klien-klien dengan permasalahan fungsi gerak atas, apalagi ini harus pakai 2 tangan ya. Nah, jadi inilah hasil dari brainstorming kelompok kami. Mbak Dini, Ya. Mohon maaf, izin mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Oh ya, oke. Nah, jadi cukup ditekan gitu, terus bolong dan itu tinggal masukin sedotan, klien bisa minum. Tadi kan dilihat nih di awal ya, dia bisa ini rata flat bawahnya, tapi begitu pas diangkat, dia muncul ada alat untuk nekannya itu. Nah, ini tuh memang kita desain jadi supaya nggak berbahaya karena ini cukup tajam. Jadi kita desain kalau diletakkan ini si penusuknya ini akan masuk ke dalam. Tapi begitu diangkat dia baru bisa keluar. Dan juga didesain kalaupun digunakan untuk menekan membuka kemasan minuman, dia nggak akan masuk ke dalam, tapi dia justru menekan ke bawah. Jadi ini saya sendiri nggak begitu paham bagaimana bisa mahasiswa engineering itu memproduksi hal seperti ini. Pokoknya saat itu saya dan teman saya yang OT cuma bilang kita maunya ini safety. Kita cuma request kayak gitu, itu terserah mereka gimana caranya mereka untuk bikin ini safety. Oke, dan ini sedikit presentasi saya bilang tadi presentasi dari NIF. Jadi setelah kita finalisasi desain, nah disinilah kita presentasi. Di presentasi ini tuh langsung kita menguji cobakan alat dengan klien. Jadi klien coba yang tadi case-case yang dikasih, mereka coba, terus mereka tetap kayak mereka bilang, oh iya ini udah sesuai, atau kayaknya ini bisa diimprove lagi deh. Nah, apa yang mereka ucapkan ini juga, itu dinilai juga sama juri. Jadi kita itu ada penilaian kelompok mana yang terbaik lah untuk membuat
alat bantunya itu setiap tahun ada penilaiannya gitu. Lalu ya seperti yang saya bilang, OT have ideas for assistive device, but we need other professional to manifest. So kita punya idenya, tapi tetap kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita butuh profesional lain untuk membuat alat tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, saya cuma request sama mereka kalau saya mau alat ini safety. Oke, kita pasang benda tajam di situ, tapi kita mau ini safety. Jadi nggak melukai si kliennya. Dan saya nggak tahu gimana cara mereka, ya mereka desain lah seperti itu. Ini loh, kamu mau kayak gini kan, nih kita buat yang seperti ini. Gitu. Oke, ini yang terakhir, OT Morphosis Next Project. Apa itu next project dari kami? Ya, kami berencana mau membuat NIF, mewujudkan NIF ini di Indonesia. Untuk bagaimana jelasnya, bisa di-follow dulu IG kami, OT Morphosis 4.0, atau lihat di website kami otmorphosis.com untuk info selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dini atas pemaparannya. Saya setuju sekali ya tadi di akhir bahwa memang kolaborasi ya merupakan kunci dari kemajuan suatu ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan sendiri memang tidak saling berhubungan lah dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Terutama terkecuali adalah ilmu-ilmu pengetahuan eksakta ya seperti yang di MIPA yang fisika, kimia mungkin dan yang lain-lain ya itu memang dia berdiri sendiri. Tapi seperti kita ya okupasi terapi tentunya kita butuh kolaborasi dengan other professional. Oke, kalau boleh saya mengambil beberapa sedikit yang saya bisa ambil dari pemaparan Mbak Dini. Yang pertama adalah NIF ini jadi rekan-rekan semua merupakan sebuah proyek dari Pusat Rehabilitasi Nasional Penyandang Disabilitas ya dengan pengembangan sumber daya manusia terkait manufaktur dan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Tujuan NIF ini yang pertama adalah mengeksplorasi ya kebutuhan penyandang disabilitas, yang kedua menemukan ide untuk membuat assistive device, yang ketiga memproduksi assistive device, dan yang keempat adalah mempresentasikan assistive device. Hasil kolaborasi NIF tadi menghasilkan beberapa ya device, diantaranya bisa kita lihat alat bantu untuk memasukkan koin ke vending machine, kancing magnet, pembuatan pembuka tutup pasta gigi, wheelchair, instrumen, dan assistive device memakai sarung tangan. Dan itu hanya sebagian, tapi tadi pemaparannya jauh lebih banyak ya. Dan ini sangat menarik sekali, keren banget Mbak Dini, dan apalagi rencananya ingin dibawa ke Indonesia.